Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 26 Januari 2021, dalam Pekan Biasa yang ketiga, bersama Pastor Jaya Hilarius, yang sedang bertugas melayani di Paroki Santo Yosef Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Selamat mendengarkan. Halo para sahabat Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Hari ini tanggal 26 Januari 2021, kita kembali bersama bermenung dalam Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Mari kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas rahmat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau mengutus dan menyertai kami dalam hidup kami. Kini utuslah Roh Kudus-Mu agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa yang kami satukan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, banyak orang yang bersuka cita dan bergembira ketika mereka ditunjuk untuk menjalankan suatu tugas. Dan rupa-rupanya sukacita dan kegembiraan yang mereka alami itu muncul karena orang yang memberikan tugas kepada mereka adalah orang yang mereka idolakan, orang yang mereka banggakan, orang yang mereka percayai. Wow, sungguh luar biasa. Tentu mereka dan mungkin juga kita, ketika orang yang kita banggakan, yang kita idolakan memberikan tugas kepada kita, kita siap melaksanakannya. Bahkan mungkin kita meluangkan, mengorbankan waktu pribadi kita untuk menjalankan tugas yang diberikan kepada kita. Para sahabat Insan, hari ini kita mendengarkan Injil Lukas, bagaimana Yesus menunjuk dan mengutus 70 murid pergi berdua-dua untuk memberitakan kabar sukacita, kabar damai sejahtera ke setiap rumah yang akan mereka masuki. Dan kalau kita melihat, mereka dilarang membawa bekal, dilarang untuk singgah-singgah, tetapi mereka dapat menjalankan tugas itu, dapat dikatakan berjalan dengan lancar. Rupa-rupanya di balik semua itu, yang memberikan kekuatan kepada mereka adalah mereka percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah penguasa hidup yang menuntun dan menyertai mereka. Para sahabat Insani,
kita juga harus bersuka cita dan bergembira karena kita sebagai murid Kristus, kita ditunjuk dan diutus untuk mewartakan kabar gembira dan kabar sukacita kepada sesama kita dalam tugas dan pelayanan kita masing-masing. Ketika kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dan pada waktu itu juga kita mengambil bagian dalam tugas imamat Kristus, menjadi imam, nabi, dan raja. Dan secara resmi kita diutus untuk menjalankan tugas perutusan kita sebagai murid Kristus ketika kita menerima sakramen Krisma. Wow, sungguh luar biasa. Kita harus bersuka cita dan bergembira karena yang menunjuk dan mengutus kita ini bukan sembarang orang, bukan sekedar orang yang kita idolakan, tetapi yang menunjuk dan mengutus kita ini adalah Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat kita. Mungkin dalam tugas perutusan kita ada tantangan, ada banyak godaan, mungkin juga kekurangan yang kita rasa di dalam diri kita. Tetapi mari kita belajar seperti para murid. Kita percaya bahwa Kristus akan senantiasa menyertai dan menuntun kita. Karena apa? Karena Ia sendiri yang menunjuk dan mengutus kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Engkau telah menunjuk dan mengutus kami untuk membagikan sukacitamu dalam hidup kami, dalam tugas dan pelayanan kami. Semoga kami senantiasa bersukacita oleh karena Engkau sendiri yang menyertai kami, yang senantiasa melindungi kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Turunlah berkat Allah atas saudara-saudari, atas pekerjaan kita hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Jaya Hilarius. Semoga Pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.